Kita kembali lagi di podcast KSTV Ruang Publik yang tentunya akan banyak sekali memberikan informasi, inspirasi, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang mungkin selama ini belum bisa didapatkan. Dan saya hari ini akan mengajak Anda bicara tentang hukum pertanahan, ahli waris, dan segala macamnya. Jadi pastikan Anda selalu bersama kami untuk bisa selalu mendapatkan informasi-informasi terbaik dan juga pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa dengan narasumber yang luar biasa pula. Hari ini saya bersama Mas Habib. Dan beliau adalah praktisi hukum yang juga tentunya merupakan saya itu kalau ketemu beliau itu bisa dibilang belum tentu setahun sekali bisa ketemu ya Mas ya. Iya. Jadi ini adalah waktu yang luar biasa buat saya. Puji syukur sama Tuhan karena mempertemukan kembali saya dengan beliau. Jadi akan banyak lagi ilmu yang bisa saya dapatkan. Dan sesuai dengan protokol kesehatan kita sudah melakukan beberapa protokol kesehatan sehingga hari ini kita akan lepas masker lagi Mas ya, supaya nanti lebih enak. Jadi masyarakat juga akan tahu nanti kalau misalnya mau ada konsultasi ya kan, yang mana sih yang Mas Habib kan begitu. Soalnya kan ya agak susah ditemuin lah. Karena aktivitasnya bukan hanya di lokal regional tetapi nasional di Jakarta ya, di Kebon Sirih ya kalau nggak salah ya. Nah itu dia yang kita agak kesusahan kalau misalnya beliau ada di Jakarta mau gimana gitu. Boleh dipakai headsetnya Mas? Iya. Mas Habib, kita bicara tentang ahli waris pertanahan misalnya begitu. Yang disebut ahli waris itu sebenarnya siapa sih? Jadi begini, saya akan bicara hukum dulu ya. Oke. Hukum waris itu pada dasarnya adalah menganut prinsip aanvullend recht. Artinya hukum pelengkap. Bahasa Belanda itu ya. Aanvullend recht itu sebagai hukum pelengkap. Artinya begini, suatu misal di dalam warisan itu punya dua ahli waris. Yang satu kaya, yang adiknya mungkin sebagai petani di desa. Karena saudaranya yang kaya yang mungkin tidak perlu harta, jadi harta warisan itu bisa diberikan kepada adiknya semua. Oh gitu? Iya. Jadi hukum waris itu hukum pelengkap. Selagi mereka artinya tidak minta, artinya hukum waris tidak harus diminta. Boleh diserahkan pada ahli waris yang lain. Hanya penyerahan pada ahli waris yang lain kan dibuatkan pernyataan bahwa siapa tadi dua bersaudara, artinya kakaknya tidak minta bahwa warisan saya serahkan kepada adik saya, boleh. Jadi ini ya. Tapi itu harus sesuai, maksudnya gini, ada hitam di atas putih juga ya supaya tidak berantem nanti misalnya begitu. Artinya karena pembagian waris itu dalam bentuk pembagian otomatis sebagai bukti autentik kan supaya di kemudian hari anaknya yang tidak minta tidak menuntut kan harus ada dibuatkan semacam pelepasan, pernyataan pelepasan sebagai ahli waris, boleh. Artinya selagi para pihak sepakat, artinya hukum waris itu bisa menyimpang dari aturan yang ada. Iya. Ini prinsipnya begitu. Jadi sifatnya aanvullend recht, hukum pelengkap saja. Jadi orang ke pengadilan kalau mereka itu sama-sama tidak rela baru ke pengadilan. Selagi mereka rela, artinya ahli warisnya suatu misalnya bagian warisannya diwakafkan kepada masjid ya selesai artinya hukum waris itu bersifat aanvullend recht. Yang kedua begini, hukum waris kita itu adalah banyak ada 4. Jadi hukum waris di Indonesia itu sifatnya plural. Ada hukum waris yang tunduk pada BW itu bergelek wetbook, itu KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu secara umum adalah yang tunduk pada BW adalah teman-teman keturunan Eropa. Termasuk keturunan Eropa, keturunan timur asing lainnya, suatu misal Jepang, Arab dan sebagainya boleh pada ini. Kemudian yang di samping tunduk pada BW, yang kedua tunduk pada hukum Islam. Ya, hukum faraid. Artinya hukum faraid di Indonesia sudah diperbarui dalam bentuk kompilasi hukum Islam KHI. Artinya bahwa pemerintah dengan beberapa pakar agama itu sudah menyusun namanya kompilasi hukum Islam KHI. Dan selama ini yang dijadikan rujukan penerapan hukum Islam itu bukan hukum faraid dalam Al-Quran, tetapi yang sudah direvisi, disesuaikan dengan kondisi masyarakat Islam Indonesia dalam bentuk kompilasi hukum Islam. Kemudian yang ketiga adalah bagi masyarakat Bumi Putra berbumi kayak saya ini tunduk pada hukum adat. Jadi tunduk pada hukum adat. Jadi ada hukum waris adat ada. Kemudian di samping itu ada hukum waris khusus biasanya untuk teman-teman keturunan Arab.
Ya. Jadi keturunan Arab itu juga ada hukum warisnya khususnya begini Mas ya. Untuk membuktikan seseorang sebagai ahli waris itu harus dibuatkan semacam surat keterangan waris. Oke. Surat keterangan waris seseorang meninggal dunia dari yang meninggal dunia itu menikah dengan siapa, setelah menikah dengan siapa melahirkan berapa anak, kalau anak yang meninggal diganti cucunya dan sebagainya. Untuk orang-orang yang tunduk pada BW bergelik white book itu keterangan waris dibuat di hadapan notaris Mas ya. Kemudian untuk orang-orang yang tunduk pada hukum Islam itu bisa dua, dibuat dalam bentuk penetapan pengadilan agama maupun bisa juga dibuat oleh yang bersangkutan diketahui oleh kepala desa dan camat. Untuk teman-teman Bumi Putra itu boleh dibuat oleh ahli waris sendiri, kemudian disaksikan 2 orang saksi mengetahui kepala desa atau lurah dan camat. Ini untuk bukti bahwa ini surat keterangan waris bahwa almarhum itu memiliki beberapa ahli waris, itu buktinya adalah surat keterangan waris. Bagaimana soal pembagiannya? Jadi pembagiannya beda-beda. Bagi yang tunduk pada KUH Perdata, hukum waris itu adalah apa yang dinaikkan warisan adalah sesuatu yang ada setelah pewaris itu meninggal dunia. Ya, sebelum pewaris meninggal dunia itu pewaris itu bisa membuat testamen atau wasiat. Jadi wasiat itu adalah bisa menyimpangi. Jadi suatu misal begini, seorang sebelum meninggal dunia punya anak 4. Suatu misal dari anak 4-nya itu sudah ditentukan dibagi. Pewaris membagi, katakanlah bagian tanah si A diberikan, tanah yang 1 diberikan pada A, tanah yang B diberikan pada, yang 2 diberikan pada B, yang 3 pada C dan seterusnya. Itu memang sebenarnya waris di Indonesia itu orang tua kalau paham hukum itu bisa dihindari sengketa kalau yang bersangkutan meninggalkan surat wasiat atau hibah wasiat. Dan ini selalu saya katakan bagi yang Islam sebenarnya membuat wasiat itu wajib. Di surat apa saya lupa, di surat Al-Baqarah kalau nggak keliru. Kalau nggak keliru di surat Al-Baqarah ayat 156 kalau nggak keliru. Jadi begini, dan hendaklah di antara kamu artinya bahwa orang-orang yang beriman ini meninggalkan punya harta dan hendak meninggal dunia, hendaklah kamu wajib meninggalkan wasiat. Wasiat tujuannya apa? Supaya mencegah anaknya tidak bersengketa. Sebenarnya sengketa waris itu bisa dicegah, apalagi yang asetnya banyak. Yang asetnya banyak itu itu mutlak wajib membuat wasiat. Ya, karena apa? Nanti kadang-kadang kan begini, suatu misal kita punya anak 4 sudah suka, ini aku suka lahan yang ini karena potensinya menurut dia itu bagus, yang ini juga sama, saya juga suka ini. Lah kalau nggak ditinggalkan wasiat kan kan walaupun pembagiannya sama mereka kan akan berebut. Nah ini sebenarnya warisan itu bisa dihindari bagi orang tua yang memang ada itikat baik anaknya tidak berselisih, bisa dihindari dengan dibuatkan wasiat atau hibah wasiat. Kita juga sering dengar orang rebutan warisan sampai bunuh-bunuhan begitu karena mungkin tidak ada wasiat yang ditulis. Betul, ya. Jadi gini, kelebihan dari wasiat ini, manakala nanti almarhum yang meninggalkan wasiat meninggal dunia, nanti cukup didaftarkan di BPN, dilakukan balik nama. Dasarnya adalah wasiat, gitu ya. Ini sangat mudah sebenarnya. Wasiat itu dibuat, apakah cukup mereka yang punya lahan itu dengan 2 saksi saja, ataukah perlu didaftarkan pengacara atau dari sisi hukumnya seperti apa sih? Jadi wasiat itu ada wasiat yang holografis, macamnya wasiat ada yang otentik. Selama ini yang bisa untuk dasar adalah wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Jadi setelah notaris nanti membuat akte wasiat itu, kemudian sama notaris didaftarkan di DPW, Daftar Pusat Wasiat di Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah sangat aman. Jadi dan hebatnya lagi pewaris suatu misal gini, Mas ya, dia sudah terlanjur membuat wasiat. Andai kata dia ingin membutuhkan tanah itu dijual boleh.
wasiatnya nanti diganti. Hebatnya begitu. Jadi jangan diberikan hibah. Kebanyakan orang tua selama ini kan begitu. Untuk menghindari anaknya sengketa, tanah sudah dibagikan pada anak-anaknya. Yang celaka, anaknya yang tidak bisa memaintain asetnya dijaminkan di bank. Begitu dijaminkan di bank, dilelang lah. Setelah orang tuanya meninggal, dia gegeri bagian saudara yang lain. Nah, ini problem yang saya tahu selama ini seperti itu. Jadi mestinya cukup bisa dibuatkan wasiat. Kemudian gini, tadi sudah saya singgung masalah wasiat menurut Biwi. Sekarang bagaimana wasiat menurut hukum Islam? Itu dasarnya adalah di KHI, kompilasi hukum Islam. Di sana sudah ditentukan bagaimana kalau janda itu punya anak laki-laki, kalau janda anak perempuan itu di KHI sudah ada. Kemudian yang lebih penting ini sebenarnya warisan menurut hukum adat, Mas. Jadi ini pengecualian. Hukum waris menurut hukum adat adalah dilakukan semenjak orang tuanya masih hidup. Jadi gini loh, temuan saya karena orang tidak paham. Hukum waris itu dicampur adukkan. Apakah mereka tunduk pada hukum Islam, BW atau adat? Mereka bingung. Saya pernah menemukan begini, Mas. Ini menarik sekali. Saya rasa mereka adalah orang-orang bumi putra kayak saya, orang-orang pribumi. Kemudian semenjak orang tua masih hidup, anak satu menikah diberikan tanah, diberikan rumah, dicarikan pekerjaan. Lah, begitu juga anak kedua, anak ketiga, ini anak keempat. Anak keempat adalah bangkoni ya. Bangkoni sisa harta itu. Kalau kita tunduk hukum adat, artinya anak pertama kan sudah diberi hibah. Ini adalah warisan. Anak kedua sudah diberikan hibah. Ini adalah warisan. Sama juga anak ketiga ini juga warisan. Lah, sisa harta ini adalah untuk janda, istri dan anak bungsu. Mestinya begitu. Yang ada selama ini nggak seperti itu lah. Anak yang 1, 2, 3 masih minta. Lah ini problem. Saya sering menyelesaikan itu. Alhamdulillah selesai. Karena konsep hukum adat adalah warisan dimulai semenjak orang tua masih ada hidup. Hibah itu adalah proses warisan, proses pembagian waris. Seperti itu ya, Mas ya. Boleh nggak sih, Mas Habib, misalnya nih saya punya warisan atau punya lahan begitu ya. Karena kan kadang-kadang begini, saya mau pakai yang mana nih gitu kan? Mau pakai hukum Islam, mau pakai adat atau mau pakai MBW, boleh nggak seseorang itu menentukan sendiri untuk pembagian wasiat itu? Mestinya bagi orang tua itu sudah milih. Pengalaman bapak saya pada waktu saya masih SMA ya gitu. Pilih hartanya bapak ya sekitar wong Jawa Pak. Ya kita tunduk pada hukum adat saja. Bagian anak laki-laki sama dengan perempuan. Kan begitu. Mestinya orang tua harus memilih. Yang memilih mestinya bukan anak tapi orang tuanya. Karena dia yang punya. Dijelaskan bahwa nanti ini masalah wasiat ini saya akan tunduk pada hukum BW. Kalau itu teman-teman keturunan Tionghoa. Kalau orang-orang bumi putra bisa memilih tunduk pada hukum Islam maupun hukum adat, Mas. Ini bedanya gitu. Mungkin sekali lagi saya tambah, Mas. Jadi untuk teman-teman keturunan Arab atau timur asing lain selain Arab, Pakistan, India, itu keterangan waris tidak dibuat di hadapan notaris maupun desa, tapi dibuat di hadapan BHP, Balai Harta Peninggalan. Di Surabaya BHP-nya di Surabaya di Jalan Arif Rahman Hakim kalau nggak keliru. Jadi yang mengesahkan surat keterangan waris untuk teman-teman keturunan Arab maupun timur asing termasuk Pakistan, India adalah BHP. Bukan desa, bukan notaris. Ini sebagai tambahan saja begitu. Nah, bagi mereka yang misalnya punya harta warisan begitu, kadang-kadang kan ada mungkin perpecahan antara yang punya harta warisan dengan anak-anaknya. Kadang-kadang harta warisan itu tidak diberikan ke anak-anaknya, tapi ke orang lain misalnya. Ini seperti apa? Apakah anak-anak bisa menggugat? Selagi gini, Mas, orang tua kalau mau seperti itu bisa dituangkan dalam bentuk wasiat. Dibuatkan wasiat, artinya bahwa suatu misal seseorang punya anak 4, dia punya 6 hektar katakanlah sertifikat ya, punya 6 sertifikat. Bisa juga yang katakanlah yang 4 sertifikat masing-masing diserahkan pada anaknya, yang 2 bisa diwasiatkan kepada yayasan, boleh. Bisa diwasiatkan yayasan, bisa
digunakan untuk keagamaan yang Islam ke Islam, yang Katolik ke Katolik, boleh Mas, nggak masalah, boleh. Wasiat itu begitu hebat Mas ya. Sebenarnya wasiat itu bisa mencegah sengketa waris. Cuman problemnya rata-rata masyarakat sekarang ini kan nggak tahu tuh wasiat. Bahkan teman-teman kepala desa nggak ngerti. Saya pernah membuat wasiat, itu sudah real, sudah saya daftarkan di DPW, itu pun nggak diakui, kan lucu ini ya toh. Iya, wah ini loh, gimana sih? Kan celaka gini. Karena ada orang lain yang orang menuntut kan boleh. Orang menuntut harus ke pengadilan. Orang hanya menuntut tapi tidak pernah mengajukan ke pengadilan, berarti ini kan masih akan sengketa kan ya. Maksudnya harus dilayani semacam itu Mas ya. Ya, Mas Habib, seperti yang tadi saya bilang, contoh-contoh kehidupan itu kan ada di sinetron misalnya gitu. Walaupun saya nggak pernah nonton sinetron ya, tapi sekilas cerita dari teman-teman itu kan yang namanya hak ahli waris ini pun kadang-kadang yang tadi saya bilang misalnya menuntut, karena memang hak anak ini pun tidak diberi warisan misalnya, karena kan ada orang tua yang bisa misalnya bentrok sama anak sampai akhirnya kan ya udah haruh-haruh misalkan begitu. Tapi begitu sang ayah meninggal, wasiat ini tidak diturunkan ke anaknya. Nah, ini seperti apa? Apakah anak ini juga bisa menuntut, atau apa yang harus dilakukan anak ini bahwa dia punya hak waris sebenarnya dari orang tua itu? Jadi begini Mas ya, ada alasan-alasan hukum yang memang seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan. Kalau di BW salah satunya bahwa dia adalah mencoba membunuh orang tuanya. Percobaan pembunuhan orang tua nggak boleh. Kalau dia menghalang-halangi orang tuanya membuat wasiat, ini memang nggak dapat bagian. Kemudian yang ketiga, tentunya dia tidak mau merawat orang tuanya. Jadi saya rasa masalah warisan ini kan menjadi prerogatif yang bersangkutan ya. Yang punya. Tapi kalau dalam BW itu ada istilah bahwa suatu misal gini, seorang punya ahli waris 3, dia katakanlah punya 10 hektar sawah ya. Artinya bahwa tidak boleh semua 10 hektar diberikan kepada non ahli waris. Ini di dalam BW loh ya. Artinya boleh di minimal bahwa bagian ada legitime porsi. Bagian yang tidak boleh dikurangi waris itu boleh kalau dalam BW. Tapi kalau dalam hukum Islam, di dalam hukum adat kan tidak ada yang mengatur. Setidaknya begini, ada alasan-alasan moral. Artinya bahwa si pewaris tidak memberikan warisan kepada ahli warisnya. Ya, hal yang mendasar ini kan mereka telah melakukan percobaan pembunuhan, dan itu tentunya sudah diproses hukum kan ya. Artinya tidak percobaan pembunuhan yang tidak diproses hukum. Yang kedua, menghalang-halangi membuat wasiat. Jangan, nggak boleh, ini nggak boleh. Ini juga termasuk dia akan dikeluarkan sebagai ahli waris. Yang ketiga tentunya tidak berbakti, tidak mau merawat, tidak. Bahkan kalau dalam Islam kan ada salah satu alasan orang tua anak itu kehilangan waris. Kalau dia keluar dari agama Islam, ini kan dalam yang tunduk pada hukum Islam. Tentunya kalau dalam hukum adat kan tidak berlaku Mas itu ya. Iya. Ya mungkin pengecualiannya seperti itu Mas ya. Mas Habib, ada satu hukum juga yang mengatakan bahwa pembagian warisan itu anak laki-laki sama perempuan beda, anak pertama sama kedua beda. Ini ya itu mungkin dasarnya hukum adat ya. Jadi hukum adat kita kan ada 19 penggolongan. Kayak di Bali itu memang hukum adat anak perempuan tidak dapat warisan. Tapi di sana ada penyelundupan hukum. Jadi sebelum orang tuanya meninggal, anak perempuan sudah diberikan tanah dulu, kan begitu. Bikinin rumah. Iya, dibikinin rumah. Maksudnya itu bisa kita secara teknis bisa memberikan saran ya toh. Kalau di Bali itu kan yang namanya ahli waris kan hanya menganut sistem patrilineal, hanya garis laki-laki. Anak perempuan tidak mendapatkan waris, tapi sekarang di Bali sudah bergeser secara saya. Ya. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang yang mempunyai tanah atau harta benda sebelum mereka menikah? Apakah memang harus itu hak prerogatifnya dia untuk membagikan warisan itu kepada siapapun, atau ada aturan-aturan hukum yang memang harus ditaati? Atau misalnya kalau dia tidak mentaati aturan-aturan hukum itu, sebenarnya pihak lainnya bisa menuntut? Iya.
Jadi begini, seperti saya katakan tadi bahwa hukum waris itu sifatnya unvoluntary. Hukum pelengkap. Termasuk orang tua bisa menghindari itu. Caranya dengan meninggalkan wasiat. Boleh. Jadi satu-satunya cara yang paling aman adalah orang tua itu meninggalkan wasiat. Meninggalkan untuk pembagian wasiat. Iya. Warisan. Tidak ada cara lain, Mas. Artinya selagi orang tua tidak meninggalkan wasiat, masih ada potensi sengketa anaknya. Masih ada sengketa, walaupun mereka kelihatannya rukun-rukun ya, masih ada potensi sengketa itu masih ada ya. Nah kalau misalnya begini, kita umur nggak tahu ya, umur nggak tahu, nanti kita mau bikin wasiat tuh tarsok, ntar besok gitu, tiba-tiba Tuhan berkata lain, belum sempat kita bikin surat wasiat, ternyata mungkin Tuhan sudah memanggil kita. Ini di luar kuasa kita pastinya kan. Apa yang bisa dilakukan anak-anaknya begitu? Apakah memang mereka harus membagi secara ini, sedangkan mungkin masih ada ibunya begitu, atau bagaimana? Sebaiknya menghindari yang namanya itu tadi ya, berantem. Kalau saya begini, biasanya kalau bapaknya sudah meninggal, kalau klien yang datang ke kita itu, kalau ibunya masih ada, ya setidaknya ibunya meninggalkan wasiat. Oh gitu. Walaupun itu hanya suami, kan istri juga masih punya hak mengatur anaknya. Harapannya bahwa anaknya akan tunduk wasiat yang dibuatkan oleh ibunya ini. Kalau tidak ada wasiat sama sekali, ya memang anak boleh berebut, Mas. Cara hukum memang boleh berebut, silahkan. Diperebutkan artinya gitu. Selagi mereka tidak sepakat kan mereka akan berebut ya toh. Nah, peluang sengketa itu kan sangat besar, Mas. Di dalam warisan itu sangat besar. Termasuk apalagi tanah itu tanah yang strategis. Semakin banyak asetnya orang itu sebenarnya peluang sengketa waris ya, itu kan semakin besar ya toh. Selagi yang bersangkutan tidak meninggalkan wasiat, ini akan menjadi problem hukum di kemudian hari, Mas ya. Mas Habib, selama ini seperti apa dari Anda selaku pengamat hukum, terus kemudian dari pertanahan, notaris segala macam, melihat selama ini Anda berkecimpung di dunia itu kan udah puluhan tahun ya. Seumuran saya bahkan mungkin jangan-jangan. Iya. Sudah 25 tahun saya. Nah, berarti enggak, saya udah lebih dari 25 tahun. Apa sih yang kira-kira pernah Anda tangani yang ribet begitu? Yang mungkin membuat Anda biasanya enak, penyelesaian bisa diselesaikan dua belah pihak dengan tenang, tapi ada nggak sih kira-kira yang memang membuat Anda tuh pusing 7 keliling gitu, dibuat oleh ahli waris ataupun mereka yang punya hak warisnya? Jadi problemnya begini, saya melihat begini. Sebenarnya saya melihat gini, antar anak itu saya rasa hubungan psikologinya kuat. Kadang-kala begini, saya pernah menemukan itu mereka 3 bersaudara, masing-masing sudah menikah punya pasangan. Problemnya adalah ini akan runyam, akan semakin pelik kalau pasangannya intervensi. Ini saya menemukan begitu. Ini memang secara etik kan salah. Artinya bahwa pasangan itu bukan ahli waris. Betul. Ini saya selalu menyarankan, Anda ini orang luar. Biarkan ini bermusyawarah, silakan. Diselesaikan. Anda tidak punya hak apa-apa di sini. Ini adalah peninggalan orang tuanya. Kalau saya begitu. Problemnya gitu, pasangannya. Lah, makanya kadangkala ada orang yang lebih berat pasangannya daripada saudaranya. Ini kan celaka kalau gini ya toh. Ini menjadi problem kita bersama ya. Iya. Terus apa yang disarankan ke Mas Habib? Apakah waktu itu mereka juga bisa akhirnya mau menyelesaikan itu secara damai atau masih tetap sampai sekarang atau susah? Akhirnya gini, saya panggil di ruangan saya berikan pemahaman. Apapun Anda ini saudara. Anda masih melihat pada waktu kecil Anda bermain bercengkerama bersama. Tolong pasangan Anda jangan dilibatkan. Nggak selesai. Anda ini abad dulur abad pasangan. Ini haknya saudara, bukan haknya pasangan Anda. Saya sarankan begitu. Kadang-kadang soalnya sifat orang itu kan begini. Kita kalah sama istri, ada yang kayak gitu kan. Kita ngikut apa kata istri. Kalau kita ngomong sama istri, dikiranya kita nggak cinta sama istri. Nah, itu saran apa yang bisa disarankan sama Mas Habib? Ya gini loh, bahwa warisan itu kan amanah ya. Kalau amanah itu didasari tidak rasa tanggung jawab dan keimanan kita pada Tuhan kita, ya kan celaka ya. Memang ini menjadi problem kita bersama. Sebenarnya memang gini loh Mas, sebenarnya saya rasa ini KSTV itu perlu mengadakan seminar semacam ini ya. Produser saya mana? Seminar semacam ini. Nanti sifatnya profit ya loh. Wah, bagus ya toh. Cuman masalahnya begini ya Pak produser ya sama Bu produser. Mas Habib ini bisa dinego nggak harganya? Nah
Nah itu loh. Mestinya itu perlu seminar semacam ini, termasuk kebebasan berusaha. Saya pikir saya kadang-kadang ini saya punya tanggung jawab moral ya. Terlepas seperti apa, saya bukan melihat nominalis. Paham saya. Nah, itu sepenting ada kopi aqua saya datang kok ya. Cuman tanggung jawab moral kadang-kadang gini, saya ada semacam kita semua kan punya anak. Kita ingin bahwa anak-anak kita itu hidup dalam suasana yang kondusif, yang aman. Potensi ekonomi Indonesia itu besar, bahwa NKRI masih terjaga utuh, keberagaman kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika kita jaga, Pancasila kita jaga. Maunya kita kan seperti itu ya toh. Cuman ya kalau kita ditanamkan dari sekarang, kapan lagi dan siapa yang mau, kan kita ini tanggung jawab kita bersama. Moga lah harapan kita bahwa KSTV nanti ke depan akan menyelenggarakan pelatihan hukum profesional ya. Cukup kopi di garis bawahi ya, cukup kopi sama air putih tadi katanya. Iya. Monggo. Baik, Mas Habib, dari 4 hukum waris tadi yang disampaikan sama Mas Habib, mungkin ada saran bagi masyarakat semuanya yang punya punya harta gitu kan, sama mereka yang mungkin menjadi calon ahli waris, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan ke mereka? Pertama kali untuk teman-teman yang memang masih punya aset, terlepas punya aset banyak enggak, tolonglah, artinya segera punya tanggung jawab hukum dan moral, buat wasiat. Karena saya ada semacam kesedihan. Yang dulu masih anak-anak, mereka itu bermain bersama, akhirnya berantem, bahkan sengketa waris kan ujungnya bukan hanya rebutan, tapi bisa masuk penjara. Banyak sengketa waris yang masuk penjara. Ini kan tidak elok ya. Kasian. Saya menyarankan pada setiap orang tua, silakan kalau punya harta membuat wasiat ke notaris. Silakan di Kediri Raya itu jumlahnya ratusan notaris. Silakan datang ke sana membuat wasiat. Hanya itu solusinya. Yang kedua, bagi teman-teman ahli waris, kalau memang Anda menyelesaikan waris, tolong jangan melibatkan pasangan Anda. Ini tidak etik ya. Melanggar etika. Karena waris adalah persoalan keluarga, bukan persoalan orang lain ya, persoalan keluarga induk ya. Internal. Internal. Ini sangat tidak etik. Saya sering menemukan bahwa dalam menyelesaikan warisan. Pasangannya terlibat, dan pasangannya saya rasa harus tahu diri. Nah, itu dia. Pasangannya harus tahu diri bahwa Anda itu bukan siapa-siapa di dalam konteksnya warisan itu tadi gitu loh. Bahwa Anda adalah orang luar. Dan itu melanggar etika ya. Intervensi pada warisan pasangan kita kan melanggar kode etik. Melanggar kode etik ini harus dipahami oleh kita semua. Saya rasa clear kalau itu selesai ya. Terakhir, biaya ke notaris bikin wasiat murah atau enggak ya? Murah aja kok. Iya, terjangkau ya. Terjangkau, baik. Kalau orang punya wasiat katakan nilai 20 miliar, 100 murah lah segitu. Berapa persennya dari 20 miliar? 3%. Baik, ini menjadi satu pembicaraan yang luar biasa sekali. Jadi, monggo, ini juga demi kebaikan, ya kan? Untuk bikin wasiat itu demi kebaikan. Bukan berarti semata-mata aku bikin wasiat wah dilungkas mati, enggak juga, ya kan? Ini demi kerukunan anak-anak semuanya. Jadi, monggo silahkan Anda bisa konsultasi, bisa ketemu Mas Habib juga. Silahkan kalau di Kediri, Anda bisa ke jalan mana sih, Mas? Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta, di selatan jalan dekat sama kantor pemerintah. Kabupaten ya. Saya juga silahkan ke notaris lain, tidak harus ke saya. Notaris Kediri banyak kok. Kan ada Mas Habib di sini. Monggo, jadi mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat buat Anda semuanya, bagi yang punya harta benda bergerak maupun tidak bergerak untuk bisa segera dibikin wasiat. Sampai jumpa di episode Ruang Publik podcast KSTV yang lainnya. Mudah-mudahan kita akan banyak sekali menggali ilmu dan juga pengetahuan dari mereka-mereka yang tentunya luar biasa. Sampai jumpa.